Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Nurhandayani, NIM 206151070, kelas TBI 2C, mata kuliah Sejarah Sastra, kelompok 5 Sejarah Sastra. Materi kelompok 5 yaitu mengenai periodisasi sastra kias tahun 1950 sampai dengan 1960-an. Ada beberapa sastrawan dan karya sastra pada periodisasi sastra kias tahun 1950 sampai dengan 1960-an ini, yaitu berikut ini. Sastrawan yang pertama yaitu Pramudia Anantotuer dengan karyanya Keranji dan Bekasi Jatuh 1947, Bukan Pasar Malam tahun 1951, Tepi Kali Bekasi tahun 1951, Keluarga Gerilya tahun 1951, Mereka yang Dilumpuhkan tahun 1951, Perburuan tahun 1950, Cerita dari Blora tahun 1952. Sastrawan yang kedua yaitu N. Hadini dengan karyanya Dua Dunia tahun 1950, Dalam Sajak tahun 1950, Jalan Mutiara kumpulan 3 sandiwara tahun 1954, Surat Kertas Hijau kumpulan sajak tahun 1953, Wajah Tak Bernama kumpulan sajak tahun 1955, Hati Jang Damai tahun 1960. Sastrawan yang ketiga yaitu Mokhtar Lubis dengan karyanya Tak Ada Esok tahun 1950, Putra Budiman tahun 1951, Jalan Tak Ada Ujung tahun 1952, Pahlawan Minahasa tahun 1957. Sastrawan yang keempat yaitu Ajib Rosidi dengan karyanya Tahun-Tahun Kematian tahun 1955, Di Tengah Keluarga tahun 1956, Sebuah Rumah Buat Hari Tua tahun 1957, Cari Muatan tahun 1959, Pertemuan Kembali tahun 1961. Setelah kita mengenal sastrawan dan karyanya pada periodisasi sastra kias, di video kali ini saya akan menceritakan secara ringkas isi dari salah satu novel karya sastra yang terbit pada tahun 1952. Novel ini berjudul Jalan Tak Ada Ujung, karya Mokhtar Lubis. Novel Jalan Tak Ada Ujung, ada beberapa tokoh yang berperan pada novel ini, yaitu yang pertama ada Guru Isa. Guru Isa ini adalah tokoh utama dari novel Tak Ada Ujung ini. Kemudian ada Fatimah. Fatimah ini adalah istri dari Guru Isa. Kemudian ada Hazil. Hazil ini adalah teman dari Guru Isa. Kemudian yang keempat adalah Rahmat. Rahmat ini juga teman dari Guru Isa dan Hazil. Dan ada beberapa tokoh pendukung lainnya. Novel ini menceritakan tentang kisah seorang guru, yaitu Guru Isa yang merasa ketakutan pada masa revolusi. Guru Isa ini adalah seseorang yang dihormati di lingkungan tempat dia tinggal karena profesinya. Cerita novel Jalan Tak Ada Ujung ini berawal ketika seorang Guru Isa hendak pergi ke sekolah. Pada saat itu, Guru Isa melewati salah satu gang. Gang tersebut bernama Gang Jaksa. Pada waktu yang bersamaan, para serdadu juga melewati gang tersebut. Orang-orang yang melihat kehadiran serdadu kemudian berlari untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi. Hal tersebut juga dilakukan Guru Isa. Guru Isa juga berlari dan bersembunyi. Ketika Guru Isa ini bersembunyi, Guru Isa ini memikirkan keselamatan istri dan anaknya. Pada saat itu, Guru Isa juga melihat seorang perempuan Tionghoa yang tertembak oleh serdadu hingga wanita tersebut tewas. Ketika keadaan sudah membaik, Guru Isa pun melanjutkan perjalanannya menuju sekolah. Tetapi di sampainya di sekolah, tidak ada anak-anak yang berangkat ke sekolah karena kejadian tersebut. Kemudian di situ Guru Isa mulai berpikir dan Guru Isa merasa ketakutan yang sangat-sangat takut. Disitulah awal mula rasa takut seorang Guru Isa. Ketika Guru Isa masih dilanda oleh rasa takutnya, ada seorang laki-laki yang datang menghampiri Guru
Isa. Laki-laki tersebut bernama Hasil. Hasil ini adalah seorang yang pemberani dan memiliki kepandaian dalam memainkan alat musik, yaitu biola. Ketika guru Isa ini melihat seorang Hasil yang pandai dalam bermain biola ini, guru Isa merasa kagum dengan kepandaian seorang Hasil. Kemudian pada saat itu Hasil menawarkan kepada guru Isa untuk gabung pada satu organisasi pemberontakan. Pada saat itu guru Isa tidak bisa menolak apa yang ditawarkan oleh Hasil dan mengiyakan tawaran Hasil tersebut. Kemudian mulai dari situlah mereka menjadi sahabat dekat dan Hasil sering pergi ke rumah guru Isa untuk membicarakan tentang pemberontakan. Sejak saat itulah Hasil sering berkunjung ke rumah guru Isa. Berawal dari perkunjungan Hasil, yang dimana Hasil pastinya juga bertemu dengan istri dari guru Isa, yaitu Fatimah. Lambat waktu mereka berdua antara Fatimah dan Hasil itu memiliki perasaan yang sama. Mereka saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian berawal dari situlah Hasil dan Fatimah melakukan perselingkuhan. Dan di situ guru Isa mengetahuinya, tapi guru Isa tidak berani ataupun tidak mau menegur antara keduanya, karena guru Isa menyadari akan kekurangannya, yaitu tidak bisa memberikan kebahagiaan secara batinnya dikarenakan penyakit yang dialami oleh guru Isa. Pada suatu ketika Hasil dan guru Isa mendapatkan tugas, yaitu melakukan penyelundupan senjata dan bom. Tugas tersebut pun bisa dilaksanakan oleh keduanya dan mereka berhasil menyelundupkan senjata dan juga bom. Kemudian mereka membuat rencana, yaitu melakukan pengeboman pada satu bioskop, yang mana bioskop tersebut menjadi tempat perkumpulan para serdadu tersebut. Rencana mereka pun berjalan dengan lancar. Ada 2 serdadu yang berhasil tewas. Setelah kejadian tersebut, para serdadu tidak bisa menemukan siapa pelaku pelemparan bom tersebut. Namun beberapa minggu kemudian, Hasil pun berhasil ditangkap oleh para serdadu tersebut. Dan di situ guru Isa semakin khawatir, semakin merasa ketakutan. Hingga ketakutan guru Isa pun hadir dalam mimpinya seakan menjadi teror baginya. Kemudian ketika Hasil ini terus disiksa dan diinterogasi oleh para serdadu tersebut, Hasil itu pun memberitahu siapa saja yang ikut terlibat dalam kejadian tersebut. Kemudian Hasil menyebutkan nama Rahmat dan guru Isa. Kemudian guru Isa pun berhasil ditangkap oleh para serdadu tersebut. Hasil yang dulunya menjadi seorang yang pemberani sekarang sangat terpuruk dan merasa ketakutan. Sedangkan guru Isa mampu menguasai ketakutan yang dirasakannya selama ini. Demikian cerita ringkas saya mengenai novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis yang diterbitkan pada tahun 1952. Apabila banyak kesalahan dan tingkah laku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.